Avatar itu meledak dan aura kasar menyebar, membuat paviliun hutan ungu di dekatnya sebagian runtuh. Ledakan avatar menyebabkan area itu dikelilingi oleh awan debu. Dia merasakan kekuatan di sekitar area itu mengendur dan hendak berbalik untuk melarikan diri. Tetapi pada saat ini, dari dalam debu ibu jari iblis muncul. Wanita itu mengungkapkan keputusasaan. Apa yang ada setelah ibu jari muncul adalah mata dingin Wang Lin. Dia memandang wanita itu seperti binatang buas. Pada saat ini beberapa sinar cahaya terbang dari kejauhan dan raungan marah datang. Berhenti! Wang Lin mendengus dingin. Dia sedang menunggu orang-orang itu datang. Teknik ibu jarinya tidak berhenti, itu bergerak lebih cepat. Teknik ibu jarinya menekan ke bawah di antara alis wanita itu. Mata wanita itu redup, tubuhnya bergetar dan dia mulai jatuh dari langit. Tetapi jiwa asalnya terperangkap oleh jari Wang Lin. Pada saat ini awan debu menghilang. Wang Lin masih mengambang di udara. Dia meletakkan ibu jarinya di sebelah mulutnya dan dengan satu nafas mengisap jiwa asalnya ke dalam tubuhnya untuk disegel di dalam bendera jiwa. Sinar cahaya melengkung di langit dan 4 sosok muncul 100 kaki di depan Wang Lin. 3 dari 4 orang adalah laki-laki dan 1 perempuan. Di antara 3 laki-laki, Wang Lin mengenali 2 dari mereka. Salah satunya adalah pria yang tampak lembut, Zhao Xingsa, dan yang lainnya adalah Bai Wei yang ia temui di planet perdagangan. Adapun laki-laki terakhir, orang ini setengah baya. Meskipun dia tampak biasa, amarahnya mengerikan. Dia menatap Wang Lin dan berteriak, "Membunuh anggota sekte Anda sendiri? Hari ini saya akan membersihkan sekte untuk guru." Di belakang mereka bertiga adalah seorang wanita. Dia sangat cantik dan sangat menggoda. Dia menatap Wang Lin dengan ekspresi aneh dan sepertinya ada di sini dengan maksud menonton pertunjukan. Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya tiba di belakang mereka berempat. Wang Lin menyebar akal ilahi dan menemukan mereka murid divisi ungu. Mereka pasti merasakan pertarungan dan datang untuk melihat apa yang sedang terjadi. Orang-orang ini tidak mendekat tetapi berhenti 10.000 kaki. Perlahan-lahan semakin banyak orang datang dan segera seluruh langit dipenuhi oleh murid-murid dari divisi ungu. Semua tatapan tertuju pada Wang Lin. Ada banyak ekspresi berbeda di antara tatapan itu, tetapi ekspresi yang paling umum adalah kejutan. Pria parubaya yang berteriak hendak bergerak maju tetapi dihentikan oleh Zhao Xingsa. Pria parubaya itu memandang Zhao Xingsa dan berkata, "Apa maksud Anda saudara senior?" Ekspresi Zhao Xingsa serius. Dia tidak memperhatikan pria parubaya itu tetapi menatap Wang Lin dengan suram. Dia berkata, "Wang Lin, kamu adalah murid ketujuh, jadi aku akan memanggilmu saudara junior ketujuh. Apa penyebab ini?" Ekspresi Wang Lin tetap sama. Penampilan orang-orang ini berada dalam harapannya. Dia berharap bahwa semua ini diam-diam dimanipulasi oleh Alser, tetapi dia tidak tahu mengapa Alser akan melakukan ini. Meskipun tidak tahu apa yang sedang terjadi, tidak ada jejak rasa takut di wajahnya sama sekali. Zhao Xingsa berada di tahap pertengahan transformasi jiwa. Bai Wei berada di tahap pertengahan transformasi jiwa. Pria parubaya itu juga sama. Satu-satunya orang yang Wang Lin tidak yakin adalah wanita itu, kultivasinya sangat kuat. Transformasi jiwa tahap akhir. Mata Wang Lin menyala. Menuju pertanyaan Zhao Xingsa, Wang Lin dengan tenang bertanya, "Siapa San Yun?" Saat dia berbicara, ekspresi semua orang berubah. Zhao Xingsa menatap Wang Lin sebentar. Tak lama setelah itu, dia berkata, "Saudara ketujuh, kamu salah. Kakak senior tidak bisa membantumu di sini." Dengan itu dia melepaskan lelaki parubaya itu. Dengan satu langkah pria parubaya menyeberang hampir 100 kaki, dan berhenti 10 kaki di depan Wang Lin. Dia berdiri di hadapan Wang Lin dan berkata, "Sampah dari planet budidaya rendahan, hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda seperti apa mantra yang sebenarnya." Aura berbahaya datang dari orang ini. Wang Lin menatap orang ini dan meletakkan tangannya di tasnya. Tepat pada saat kritis, Bai Wei mengungkapkan pandangan ragu dan berkata, "Kakak kedua, menggunakan teknik terlarang pada sesama murid melanggar aturan sekte." Pria parubaya memandang Bai Wei dan berkata, "Dia membunuh saudara perempuan kelima. Apa Anda melihatnya Bai Wei?" Mata Bai Wei mengungkapkan cahaya misterius ketika dia melihat pria parubaya itu dan berkata, "Kata-kata kakak laki-laki telah menyentuh salah satu batas saya. Saya akan mengingat ini." Pria parubaya itu mendengus, lalu dia berbalik, menatap Wang Lin, dan berkata, "Serang. Saya akan membiarkan Anda menggunakan 3 mantra. Bahkan jika kamu menggunakan harta sihir, aku akan membiarkan kamu menggunakannya terlebih dahulu." Wang Lin dengan tenang menatap orang ini. Kultivasi orang ini berada pada tahap pertengahan transformasi jiwa, dan dia memiliki energi celestial yang jauh lebih kuat daripada dirinya. Namun Wang Lin memiliki banyak harta, dan menambahkan 3 mantra pembunuhan yang diberikan Situnan. Wang Lin memiliki kepercayaan diri 70% terhadap kultivator transformasi jiwa tahap pertengahan. 3 mantra. Wang Lin tersenyum tipis ketika dia mengangkat ibu jarinya ke arah orang itu dan berkata, "Bagus." Dalam sekejap, energi celestial di dalam tubuh Wang Lin bergerak seperti orang gila dan ibu jarinya memancarkan cahaya iblis seolah-olah itu telah menarik semua cahaya di sekitar mereka. Pada saat yang sama Wang Lin maju selangkah dan menekan ibu jarinya ke bawah.
Pria parubaya itu sudah menyadari mantra ini dari Wang Lin sebelumnya. Melihatnya lagi dari dekat, dia tidak bisa menahan senyum. Dia mengambil napas dalam dan menutup tangannya. Cahaya keemasan mulai muncul dari dahinya. Cahaya ini sangat menyilaukan dan segera menutupi seluruh tubuhnya. Kekuatan besar menyebar dari tubuh orang ini. Ibu jari Wang Lin dengan cepat mendarat di cahaya keemasan di sekitar pria parubaya itu ketika pria parubaya itu berteriak. Avatar terlarang, kembali. Dalam sekejap cahaya itu sepertinya telah menjadi hidup. Pada saat ibu jari Wang Lin turun, itu membentuk ibu jari yang identik dan bertabrakan dengan ibu jari Wang Lin. Wang Lin mengungkapkan senyum mengejek saat dia dengan cepat menarik ibu jarinya dan menyentuh tasnya. Soul Lasher muncul di tangannya dan dengan satu cambukan, ibu jari yang diciptakan oleh cahaya itu runtuh. Bahkan beberapa cahaya keemasan di sekitar pria parubaya itu juga runtuh. Ini adalah serangan pertama. Sekarang akan menjadi serangan kedua. Kakak kedua, Anda sebaiknya tidak menghindar. Saat Wang Lin berbicara, dia mencambuk lagi. Soul Lasher seperti naga dan bergerak dengan kekuatan yang menakutkan. Dengan suara keras, cambuk menampar pria parubaya itu. Wajah pria parubaya itu menjadi pucat karena jiwa asalnya hampir dicabut dari tubuhnya dan semua cahaya keemasan di sekitarnya runtuh. Melihat serangan ketiga akan tiba, pria parubaya itu dengan cepat mundur. Wang Lin menatapnya dan samar-samar tersenyum. Masih ada satu serangan lagi. Ekspresi pria parubaya itu suram saat dia mendengus dan mengeluarkan pedang besar. Dia memegang pedang dan dengan satu goyangan, niat pedang yang kuat muncul. Termasuk ibu jari itu, sudah ada 3 serangan. Bagaimana ada satu lagi? Biarkan saya membersihkan sekte untuk guru hari ini. Wang Lin, terima kematianmu. Dengan itu dia menyerbu saat dia melemparkan pedang ke udara dan berteriak, formasi eksponensial. Saat pedang itu terbang, itu terbagi menjadi tak terhitung jumlahnya diarahkan pada Wang Lin. Pada saat yang sama pria parubaya itu duduk, tangannya membentuk segel dan dia mulai melantunkan mantra. Sebatang asap hitam keluar dari dahinya dan tetap melayang di depannya. Semakin lama dia meneriakkan, semakin besar asap hitam itu sampai seperti awan gelap di langit. Mata Wang Lin menyala dan dia menunjuk ke pedang langitnya. Pedang surgawi terbang ke langit menuju pedang yang tak terhitung jumlahnya. Bilah setengah bulan mengikuti pedang langit seperti kilat. Gelombang gemuruh datang dari langit saat pedang yang tak terhitung jumlahnya hancur berkeping-keping dan jatuh ke tanah. Setelah melakukan semua ini, Wang Lin melambaikan tangan kirinya dan kapak muncul di genggamannya. Saat ini dia seperti dewa perang saat dia menyerbu ke arah pria parubaya dan mengayunkan kapak. Pria parubaya itu membuka matanya, memperlihatkan matanya yang benar-benar hitam. Dia tersenyum ketika dia berdiri. Awan hitam di atasnya mulai mengalir masuk ke dalam tubuhnya melalui lubang-lubangnya. Teknik avatar terlarang, tubuh iblis abadi. Pria parubaya mengeluarkan raungan dan mengambil langkah ke depan saat kapak Wang Lin mendarat di tubuhnya. Suara 2 potong logam bertabrakan menggema daerah itu. Setelah itu tidak ada luka di tubuh pria parubaya itu. Adapun Wang Lin, ia menyadari kekuatan kuat datang dari kapak dan lengannya tiba-tiba terasa mati rasa. Pria parubaya itu tersenyum, lalu tubuhnya bergetar dan berubah menjadi kabut hitam yang menerjang ke Wang Lin. Dimanapun dia lewat, tanah menjadi retak dan tanaman hijau layu. Mata Wang Lin menyala dan dia mundur. Pada saat yang sama dia melambaikan tangannya dan perangkap binatang itu terbang dari pergelangan tangannya. Perangkap binatang mendarat di tanah dan berubah menjadi kereta perang pembunuh dewa. Niat membunuh memenuhi mata Wang Lin. Orang ini telah memulai dengan teknik avatar terlarang ini. Teknik ini sangat kuat, dan jika bukan karena fakta bahwa Wang Lin memiliki banyak harta, dia tidak akan mampu melawannya. Kabut hitam yang dibentuk oleh pria parubaya yang diarahkan ke Wang Lin seperti orang gila. Pedang langit di langit menyerbu menuju kabut hitam dengan pedang setengah bulan di belakangnya. Dalam sekejap, pedang surgawi menerobos kabut hitam. Dengusan dingin datang dari pria parubaya di dalam kabut hitam. Dia tidak peduli dengan pedang atau bilah saat dia menyerang langsung ke Wang Lin. Mata Wang Lin menjadi dingin ketika tangan kanannya membentuk segel dan dia dengan lembut berkata, "Jari iblis." Mantra pembunuhan kedua yang diajarkan Situnan padanya sekarang diaktifkan. Sinar api keluar dari jarinya. Api ungu itu berkedip-kedip dan tidak terlalu mencolok sama sekali, seolah-olah itu bisa padam kapan saja. Namun untaian api ini adalah sesuatu yang hampir tidak berhasil dipelajari Wang Lin dari Situnan setelah sebulan kerja keras. Api ini adalah api iblis. Menggunakan energi celestial dalam tubuhnya sebagai bahan bakar, api diciptakan dan kemudian berubah menjadi api iblis. Menurut Situnan, setiap kultivator transformasi jiwa tingkat menengah biasa akan mati setelah terkena mantra ini. Ekspresinya sangat dingin ketika api bergerak di antara jari-jarinya. Berkat nyala api ini, Wang Lin terlihat sangat jahat saat dia menunjuk ke pria parubaya itu. Saat kabut hitam mendekat, api iblis di jari Wang Lin terbang keluar dan menyatu dengan kabut. Dalam sekejap kabut hitam mulai bergolak. Kabut mulai berputar keras dan kemudian berhenti 3 inci dari Wang Lin. Teriakan keterkejutan bisa terdengar dari dalam kabut hitam saat itu mundur. Wang Lin mencibir. Dia menyerbu ke depan dan Soul Lasher muncul di tangannya. Dia dengan kejam mengayunkan cambuk beberapa kali ke arah kabut hitam.
kabut hitam bergejolak bahkan lebih keras. Wang Lin mengejar dan terus mengayunkan Soul Lasher. Pada saat ini di antara 3 orang yang menonton, ekspresi Zhao Xingsa berubah. Dia dengan cepat menyerbu dan berteriak, "Saudari ketujuh, berhenti!" Saat Zhao Xingsa berbicara, dia membuka tasnya dan roda cahaya muncul di tangannya. Sebuah cahaya aneh muncul di matanya dan dia baru saja akan melemparkannya. Tapi tepat pada saat ini Wang Lin tiba-tiba berbalik untuk menghadapi Zhao Xingsa dan berkata, "Kamu, enyahlah." Ekspresi Zhao Xingsa berubah dan dia mencibir. Alih-alih mundur, dia bergerak lebih cepat dan melemparkan roda ke arah Wang Lin. Wang Lin menunjukkan ekspresi jijik saat dia menunjuk kereta perang di sampingnya dan berkata, "Segel, lepaskan." Setelah dia mengucapkan 2 kata itu, raungan yang mengguncang tiba-tiba datang dari kereta perang. Raungan ini mengandung sifat keras yang kuat terhadap segala sesuatu di dunia. Tubuh Zhao Xingsa berhenti dan wajahnya menjadi pucat. Dia berbalik dan melihat kereta perang dengan tercengang sebelum dengan cepat mundur. Seekor binatang roh raksasa setinggi lebih dari 100 kaki keluar dari kereta perang. Itu mengangkat kepalanya yang raksasa, menampakkan 2 matanya yang dingin dan mengeluarkan cahaya iblis yang akan membuat tubuh siapapun menggigil. Saat binatang itu muncul, Bai Wei mundur tanpa ragu. Dia tidak berhenti sampai dia berada lebih dari 1000 kaki jauhnya, dan menatap binatang itu dengan ketakutan di matanya. Adapun wanita yang berada di tahap akhir transformasi jiwa, ekspresinya juga berubah dan dia dengan cepat mundur beberapa ratus kaki. Dari pandangannya, bahkan dia takut binatang ini. Jika mereka bereaksi seperti ini, maka tidak perlu berbicara tentang murid-murid lain dari divisi ungu. Satu demi satu wajah mereka dipenuhi ekspresi kaget. Deru itu sebelumnya mengguncang banyak hati mereka, beberapa dari mereka bahkan tidak bisa diam di udara karena pergerakan energi spiritual di dalam tubuh mereka terhalang. Di antara para murid di sekitarnya, ada juga beberapa penatua disiplin dan mereka semua diam-diam mengeluh. Mereka menyadari bahwa pergulatan antara para murid leluhur bukanlah sesuatu yang bisa mereka lakukan. Murid mana yang diterima oleh leluhur itu yang biasa-biasa aja? Mereka telah meremehkan murid ini karena dia hanya pada tahap awal transformasi jiwa, tetapi kekuatan pertempurannya mengejutkan bahkan pada tahap akhir transformasi jiwa. Para murid di sekitarnya semua mundur dan menatap Wang Lin dengan kaget, tetapi ada juga sedikit rasa hormat. Yang kuat akan mendapatkan rasa hormat dari yang lemah dimanapun mereka berada. Ini adalah hukum yang ditetapkan di dunia kultivasi. Mata Wang Lin dingin ketika dia menatap Zhao Xingsa yang melarikan diri. Dia dengan dingin berkata, "Bunuh dia, aku akan membiarkanmu melahap jiwanya sebagai hadiahmu." Binatang roh tiba-tiba memalingkan kepala raksasanya, menatap Wang Lin dan mengeluarkan raungan lain. Kali ini tiba-tiba bergerak, menyebabkan rantai yang menghubungkan binatang itu ke kereta muncul. Namun rantai itu ditarik sepenuhnya lurus dan membuat suara berderak seolah-olah mereka akan putus. Bahkan kereta perang ditarik bersama oleh binatang roh. Ekspresi Zhao Xingsa berubah saat dia dengan cepat mundur dan berteriak, "Kakak ketiga dan adik perempuan keempat, bertindaklah sekarang." Wang Lin mencibir dan mengabaikan Zhao Xingsa sambil terus mencambuk kabut hitam. Teriakan dari kabut hitam semakin keras. 3 napas waktu kemudian kabut hitam itu runtuh dan kembali menjadi pria parubaya. Pria parubaya itu sangat pucat dan matanya redup. Saat dia mendarat, kakinya gemetar dan dia hampir jatuh. Tepat pada saat ini cambuk Wang Lin tiba dan menjatuhkan jiwa asalnya 3 inci dari tubuhnya. Wang Lin menyingkirkan Soul Lasher dan mengeluarkan bendera jiwa. Dengan satu gelombang beberapa jiwa utama keluar dan bergegas menuju pria parubaya itu. Setelah melakukan semua ini, Wang Lin dengan tenang melayang di langit dan menatap sekelilingnya. Di kejauhan semua murid divisi ungu menundukkan kepala mereka dan tidak berani memenuhi pandangannya. Bahkan para penatua disiplin menundukkan kepala. Hati mereka dipenuhi ketakutan. Wang Lin ini berasal dari planet budidaya rendahan. Bagaimana dia bisa memiliki mantra seperti ini? Pertanyaan ini muncul di hati semua orang dan bertahan lama. Pada akhirnya tatapan Wang Lin mendarat di Bai Wei dan wanita tahap akhir transformasi jiwa. Dia dengan tenang bertanya kepada mereka, "Apakah kalian berdua masih ingin bertindak?" Bai Wei tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Mata wanita itu menyala dan dia tertawa. "Saudara ketujuh, Anda benar-benar memamerkan kekuatan Anda hari ini. Jika ada kesempatan, kita selalu bisa bertarung di lain waktu." Wang Lin mengangguk, lalu dia melambaikan tangan kanannya dan jiwa-jiwa utama yang mengejar pria parubaya itu berhenti dan kembali kepadanya. Ketika mereka sudah dekat, dia membuka mulutnya dan mengisap mereka semua, mengembalikan mereka ke bendera jiwa di dalam jiwa asalnya. Jiwa lelaki setengah baya itu dipenuhi dengan ketakutan, dia benar-benar takut sekarang. Sebelumnya dia menggunakan teknik avatar terlarang untuk mengubah tubuhnya menjadi tubuh iblis abadi. Tubuh itu seharusnya bisa melahap segalanya, tetapi dia tidak bisa melahap pedang atau bilahnya, dan kemudian nyala api yang tampak lemah menyerang tubuhnya. Api itu menyebabkan tubuh iblisnya yang abadi runtuh sebagian. Api itu juga membuat semua darah di tubuhnya menguap dengan sangat cepat. Dan ini bahkan bukan akhir dari semuanya. Cambuk aneh itu terus menyerangnya dan kerusakan menembus tubuhnya dan langsung merusak jiwa asalnya. Pukulan terakhir bahkan membuat jiwa asalnya keluar dari tubuhnya.
Mantra dan harta sihir semacam ini menyebabkan hatinya bergetar. Kemudian ia menemukan beberapa fragmen jiwa transformasi jiwa yang mengejarnya. Jika Wang Lin tidak memanggil mereka kembali, dia harus menghancurkan diri sendiri dan kehilangan sebagian besar kultivasinya untuk melarikan diri dengan hidupnya. Adapun Zhao Xingsa, tidak peduli seberapa cepat dia tidak bisa lepas dari binatang roh. Tepat saat dia akan dipukul, cahaya lembut turun dari langit. Ada bintik bercahaya di dalam sinar cahaya lembut ini yang tiba-tiba berkumpul dan membentuk seorang lelaki tua. Lelaki tua itu tersenyum lembut dan alisnya yang panjang terembus angin. Dengan sedikit geli di wajahnya, dia melambaikan tangannya pada roh binatang dan berkata, "Sungguh binatang surgawi yang hebat." Roh binatang tiba-tiba berbalik dan meraung pada orang tua itu, tetapi matanya dipenuhi rasa takut. Pria tua itu sedikit menggelengkan kepalanya saat melambaikan tangannya. Binatang roh itu mengeluarkan tangisan ketika tubuhnya menyusut, lalu orang tua itu melemparkan binatang buas itu kembali ke kereta dan dengan suara keras, kereta perang itu kembali menjadi perangkap binatang buas. Wajah Zhao Xingsa sangat pucat. Setelah melihat lelaki tua itu, dia dengan hormat berkata, "Salam, Tuan." Bai Wei dan wanita tahap akhir transformasi jiwa juga menjadi serius dan dengan hormat berkata, "Salam, Guru." Adapun pria parubaya yang masih belum kembali ke tubuhnya, ia juga menjadi sangat hormat. Dia berhenti kembali ke tubuhnya dan dengan hormat berkata, "Murid menyapa guru." Pada saat ini semua murid di sekitarnya dari divisi ungu membungkuk dan menyambutnya. Pria tua itu sedikit mengangguk, lalu dia melambaikan tangan kanannya dan jiwa lelaki parubaya itu ditutupi oleh cahaya lembut. Jiwa lelaki parubaya itu terbang kembali ke tubuhnya dan semua lukanya sembuh. Setelah melakukan itu, tatapan pria tua itu jatuh pada Wang Lin dan dia tersenyum. Pada kenyataannya, "Kamu telah bertemu saya sejak lama." Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan perangkap binatang itu kembali ke pergelangan tangannya. Dia menatap pria tua itu ketika auranya yang dominan menghilang dan menggenggam tangannya. Junior Wang Lin menyambut senior Alser. Orang tua itu dan memandangi paviliun hutan ungu yang sebagian besar dihancurkan selama pertempuran besar. Satu-satunya bagian yang masih utuh adalah tanda dengan 3 kata, "Paviliun Hutan Ungu." Nama yang bagus. Pria tua itu menggosok jenggot putihnya dan kemudian menunjuk ke paviliun. Cahaya putih lembut mengelilingi bangunan itu, lalu bangunannya benar-benar dipulihkan dan sepertinya tidak pernah rusak sejak awal. Bahkan retakan di tanah, batu-batu yang hancur dan pohon-pohon tumbang semua dipulihkan juga. Mantra ini menyebabkan hati Wang Lin bergetar hebat. "Wang Lin, ketika saya melihat Anda di planet Suzaku, saya memiliki keinginan untuk menerima Anda sebagai murid. Awalnya saya berencana untuk menerima Anda sebagai murid kehormatan selama 100 tahun. Tetapi ketika saya melihat Anda lagi, saya berubah pikiran. Wang Lin, apakah Anda bersedia menerima saya sebagai tuanmu, untuk mengolah dao surga dan menjadi murid sejati dari divisi ungu?" Alser menatap Wang Lin dengan ekspresi serius. Wang Lin balas menatap Alser. Setelah beberapa saat, dia berlutut dan dengan hormat berkata, "Murid Wang Lin menyapa guru." "Bagus." Alser tertawa ketika dia melihat Wang Lin dengan senyum lembut. "Apakah kamu tidak akan melepaskan saudara perempuanmu yang kelima? Jika kamu terlambat, bukankah tuanmu akan kekurangan murid lain?" Wang Lin mengangkat kepalanya dan dengan tenang berkata, "Aku bisa melepaskan jiwa asal kakak perempuan kelima, tapi 2 lainnya tidak sopan padaku, jadi aku tidak bisa melepaskan mereka." Alser merenung sejenak sebelum tersenyum. Dia memberi Wang Lin tatapan mendalam dan kemudian berkata, "Bagus.